Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di mata kuliah praktikal Korean minggu ke-9 setelah kita mengadakan ujian ya pada beberapa waktu lalu. Sebelum kita mulai, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika selama saya mengajar atau selama kita bersosialisasi ada beberapa kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh saya. Semoga semuanya bisa saling memaafkan. Baik, kita sekarang masuk pada minggu ke-9. Oke, kita masuk pada bab 3. Sebelum kita UTS kemarin, itu sudah masuk pada bab 3 juga tentang ilsang senghol, kegiatan sehari-hari bagian pertama ketika pertemuan ke-7. Nah, sekarang pertemuan ke-9 ini yang bagian kedua. Baik ya. Jadi jika nanti ada beberapa kosakata atau ada yang lupa bagaimana menyusun sebuah tata bahasa, silakan dilihat lagi video saya yang sebelumnya ya. Baik, kita akan mempelajari tentang pertama ada vocabulary dulu ya. Ohi atau vocabulary. Ada kata kerja dan kata sifat. Kata kerja dan kata sifat ini masih di seputar tata bahasa atau kata kerja, kata sifat yang sebelumnya. Jadi masih sama, nanti tinggal kita ulas saja. Kemudian kita mempelajari tata bahasa yaitu eso ya. Tata bahasanya yaitu eso. Ya, di bab 3 kita mempelajari ada benida atau semnida akhiran formal, kemudian ada partikel objek. Nah, yang terakhir adalah eso. Baik, sekarang kita masuk pada bab masuk pada materi berikutnya. Nah, kata kerja. Kata kerja atau dongsa ya, kata kerja atau dongsa. Pertama ada pergi. Pergi itu gada, tidur itu jada, minum masyida, membaca ikta, melihat atau menonton itu boda, belajar kongbuhada, istirahat shida, membeli sada. Berikutnya ada datang itu oda, berbicara iyagihada, makan itu mokta, mendengar deta, bekerja ilhada atau irada, berolahraga itu undonghada, bertemu manada, suka coahada. Ya. Jadi kata kerja atau dongsa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 2 jadi ada 16 untuk kata-katanya. Kata kerja silakan dihafal. Dihafal ya. Jika masih kesulitan dalam membaca, silakan dilatih terus latihan membaca. Baik, ketika kita lihat dongsa kata kerja, ada ciri yaitu semuanya berakhiran dengan da. Betul ya? Oke, jadi ini masih akar kata. Jadi akar kata dalam bahasa Korea baik kata kerja ataupun kata sifat itu berakhiran dengan da. Jadi ketika nanti mau digabungkan dengan berbagai macam tata bahasa, tidak hanya tata bahasa yang sudah kita pelajari, tapi yang nanti akan kita pelajari, itu semuanya da-nya harus dihilangkan terlebih dahulu ya. Oke, baik, ini kata kerja. Sekarang kita masuk pada kata sifat, ada di halaman berikutnya. Oke, kata sifat atau hyongyongsa. Kata sifat atau hyongyongsa. Pertama ada besar, yaitu 크다. Banyak itu manta, bagus atau baik ini 좋다, menarik itu 재미있다, enak itu 맛있다. Berikutnya ada kecil, kecil itu 작다, sedikit itu 적다, jelek itu 나쁘다, tidak menarik 재미없다, terakhir tidak enak itu 맛없다, masopta ya. Nah, dari kata sifat ini sama, semuanya berakhiran dengan da, maka nanti ketika ingin ditambahkan dengan tata bahasa tertentu, da-nya harus dihilangkan. Baik, kata kerja sudah, kata sifat sudah. Ini kata sifatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10, berarti sudah ada 26. Silakan dihafal. Berikutnya ada kosakata sehari-hari. Pertama itu ada teh atau cha, roti itu pang, film itu yonghwa, koran itu sinmun. Kopi itu kopi, susu itu uyu,
musik itu emak, teman itu 친구, ya. Jadi kosakata sehari-harinya ini ada 10. Silakan dihafal juga ya, bersama dengan kata kerja, kata sifat, dan kata sehari-hari untuk kata bendanya. Baik, semoga bisa dipahami. Kita langsung masuk pada tata bahasa eso. Oke, jadi eso. Apa itu eso? Jadi eso ini merupakan partikel yang dilekatkan pada kata benda, menunjukkan tempat suatu kegiatan. Jadi ini seperti keterangan ya dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama ada 철수씨가. 철수씨가 berarti subjek kan? Nah, ketika sudah subjek berarti kita carinya apa? Kata kerja. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya ada di ujung ya kan? Ada di 요리합니다, ini kata kerjanya. Nah, jadi ini paling akhir predikat. 철수씨가 ketika jibesonya tidak kita masukkan, 철수씨가 요리합니다. Maka artinya adalah 철수 memasak. Nah, ketika 철수 memasak di mana kan tidak jelas. Maka diberikan keterangan yaitu di rumah. Maka rumah itu bahasa Koreanya 집, tambahkan eso. Maka 철수씨가 집에서 요리합니다. Jadi 철수 memasak di rumah. Atau kita ubah bahasa Indonesianya ya, 집 itu rumah, jadinya 철수씨가 rumah에서 요리합니다. Atau 철수씨가 restoran에서 요리합니다. Kira-kira contohnya, contoh mudahnya seperti itu ya. Oke, contoh berikutnya 친구가, berarti subjeknya ini 친구가 학교에서 공부를 합니다. 공부를 합니다 artinya apa? 공부를 합니다 artinya adalah belajar. Belajar di mana? 학교에서. 학교 artinya adalah sekolah. Jadi 친구가 학교에서 공부를 합니다. Jadi teman belajar di sekolah. Berikutnya Ahmad 씨가, berarti ada orang bernama Ahmad. 은행에서 일합니다. Ahmad 씨가 은행에서 일합니다. Ahmad 일합니다 artinya adalah bekerja. Ahmad 씨가 은행에서 일합니다. 은행 artinya apa? 은행 artinya adalah bank atau bank. Maka kalimat bahasa Indonesianya Ahmad bekerja di bank. Ahmad bekerja di bank, bahasa Koreanya Ahmad 씨가 은행에서 일합니다. Contoh berikutnya, 오늘은 artinya adalah hari ini. 오늘은 hari ini 극장에서 영화를 봅니다. 오늘은 극장에서 영화를 봅니다. Jadi hari ini menonton film di bioskop. Hari ini menonton film di bioskop. 극장 itu artinya adalah bioskop. Yang terakhir, 어머니가 방에서 주무십니다. 어머니가 방에서 주무십니다. 어머니 artinya adalah ibu. 방 itu kamar. 주무십니다 itu tidur. Maka artinya adalah ibu tidur di kamar. Ya, jadi kata tempat ini boleh diganti, tidak hanya 집, 학교, atau 은행, atau 극장, atau bank, tapi sesuai dengan tempat yang dimaksud ya. Ditambahkan eso. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang partikel eso ya, jadi kata keterangan ya. Baik, ini untuk penjelasan eso-nya. Sekarang kita berlanjut pada slide berikutnya. Oke, jadi saya akan sedikit mengulas kembali beberapa materi yang lalu, mungkin lupa ya. Jadi susunan kalimat dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengenalnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya adik minum kopi di kafe. Kita sepakat semuanya ya. Ini adik minum kopi di kafe. Adik minum kopi di kafe. Nah, sedangkan dalam susunan bahasa Koreanya itu diubah, maka menjadi subjek, keterangan, objek, predikat. Nah, misalkan keterangannya di sini ya. Jadi adik kafe di kopi minum. Nah, kata kerjanya selalu ada di ujung. Nah, jadi adik kafe di kopi minum. Nah, ketika kita lihat contohnya dalam bahasa Korea, itu ada partikel-partikel, betul ya? Partikel objek, ada partikel kata keterangan, eso, ada partikel objek, ada akhiran formal. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan hal tersebut. Jadi itu sedikit perbedaannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Ya.
Kalau bahasa Indonesia cukup adik minum kopi di kafe, bahasa Indonesianya adik tambahkan iga, minum tambahkan benida atau semnida, kopi tambahkan el atau rel, kafe tambahkan eso. Ya, jadi agak sedikit rumit, tapi dengan latihan insya Allah bisa. Baik, kita lanjut. Di sini ada dalam kurung, kemudian i garis miring ga, berarti harus dipilih. Eso tidak dipilih, el atau rel ini dipilih, benida atau semnida ini dipilih. Jika lupa, silahkan lihat video saya. Sebentar. Oke, ya. Jadi jika lupa, silahkan lihat video saya sebelumnya ya, di minggu yang lalu. Sebentar, ini apa salah? Terlalu besar ya kursornya. Nah, ini versi Indonesianya. Oke, silakan nanti tulis dulu ya. Baik, nah sekarang kita masuk pada contoh nomor 1. Ini setelah diperbaiki. Adik, iga, kafe eso, kopi olaturul, minum, benida atau semnida. Nah, maka kalimatnya sebagai berikut. Dongseng, ketika dongseng adik, maka tambahkan i atau ga yaitu i, yang menjadi dongsengi. Kenapa dongseng i? Karena berakhiran dengan eng, yaitu konsonan. Jika berakhiran dengan vokal, tambahkan ga. Dongsengi, misal ada nama orang Bambang, jadi Bambangi. Ada nama orang Doni, berarti Doniga. Ya. Dongsengi 카페에서 커피를 마십니다. Dongsengi 카페에서 커피를 마십니다. Maka arti adik minum kopi di kafe. Ya. Nah, cara pertama, dongseng, adik lari ke belakang, masimnida. Adik minum kopi di kafe. Jadi cara menerjemahkan begitu. Dongsengi lari ke minum, masimnida minum, kopinya kopi di kafe. Berikutnya, ada kakak, kemudian ada kamar, ada musik, ada mendengar. Kakak di sini saya tulisnya nuna, nunaga. Berakhiran vokal pakainya ga, nunaga. Bangeso, emagel, detsemida. Di sini pakai emagel. Kenapa pakai emagel bukan emagrel? Nah, karena berakhir dengan konsonan. Ya. Detsemida, kenapa pakai detsemida bukan detbenida, tapi detsemida? Yang ini pilihannya karena berakhir dengan konsonan. Silakan lihat lagi video terdahulu jika mengalami kesulitan. Ya. Nah, di sini ada nuna. Nah, untuk dipahami sedikit, untuk nuna artinya adalah kakak perempuan. Saya memiliki kakak perempuan, saya panggilnya nuna. Jika kalian perempuan memiliki kakak perempuan, dipanggilnya adalah onni. Oke ya, jadi jangan tertukar. Ini istilahnya sudah paten ya. Ketika saya laki-laki mempunyai kakak laki-laki, maka saya memanggilnya adalah hyong. Sedangkan jika kalian perempuan mempunyai kakak perempuan, panggilannya adalah opa. Ini pun jangan sampai tertukar untuk panggilannya ya. Maka contoh di sini adalah boleh nunaga, boleh onniga, boleh. Kalau pakai hyong berarti hyongi ya, hyongi. Kalau pakai opa berarti opaga ya. Nunaga, bangesa, omagel, desem, nida. Baik, ini untuk penjelasan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, berikutnya adalah praktis latihan. Silahkan. Nah, ini tugas ya, nanti ada 3 tugas. 3 tugas bisa diserahkan dalam satu file saja. Praktis. Nah, ini diubah menjadi bahasa Koreanya apa? Itu ya. Oke. Contoh, ayah membaca koran di rumah bahasa Koreanya Jeep. Silahkan lihat penjelasan di slide sebelumnya jika bingung. Berikutnya, adik membeli roti di toko. Toko itu gage atau shupo. Toko gage atau shupo. Berikutnya, Susi bertemu teman di kantor pos. Kantor pos itu uchegu. Berikutnya, teman minum susu di kelas. Kelas itu adalah kyosin. Berikutnya, Dodi bekerja di Jakarta itu Jakarta. Ayah, ada yang tahu bahasa Koreanya apa? Iya, aboji ya, aboji. Baik, ini nomor 1 untuk tugasnya ya. Ini tugas 1 ya, nanti ada tugas kedua. Nanti dikerjakan di file Word, kemudian dijadikan satu semua, nanti dikirim melalui web kuliah. Silakan jika kesulitan dalam mengetik, boleh ditulis tangan, kemudian hasil tulisan tangannya difoto, kemudian diupload, bisa di
gabung dulu dalam Word, kemudian dijadikan PDF, itu lebih mudah ya. Baik, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada percakapan, ada 2 percakapan ya. Oke. Dilihat nomor 1 dan 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Saya buat 2 contoh. Di sini ada diberi tulisan warna merah ya. Warna merah, ini warna merah, warna merah, warna merah. Jadi untuk menunjukkan bagian mana yang diganti ya. Jadi sebagai bahan latihan. Oke, kita lihat dulu. Oke, contoh pertama ada Andishi 오늘 무엇을 합니까? Andishi 오늘 무엇을 합니까? Artinya apa? Andi 오늘 hari ini muat apa 합니까 melakukan. Jadi Andi hari ini melakukan apa? Dijawab 친구를 만납니다. 친구를 만납니다. Ini ada di sini. 친구 만나다 ya. 친구를 만납니다. Artinya bertemu teman. Lalu ditanya lagi, 어디에서 친구를 만납니까? Karena bentuk tanya maka pakainya nika. Bentuk pernyataan pakainya nida. 어디에서 친구를 만납니까? Bertemu teman di mana? 어디 artinya mana? 어디에서 친구를 만납니까? Bertemu teman di mana? 시내에서 만납니다. 시내에서 만납니다. Jadi bertemu di sine itu artinya pusat kota. Ini dia, ada sine ya. Ini sine. Ya, jadi di sini masuknya sineso 만납니다. Bertemu di pusat kota. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. 수시 씨 오늘 무엇을 합니까? 수시 씨 오늘 무엇을 합니까? Artinya tadi Susi hari ini melakukan apa? Dijawab Susi apa? Di sini 영화 garis miring boda. Maka di sini dimasukkan 영화를 봅니다. 영화를 봅니다. Artinya adalah menonton film. Ya, 영화를 봅니다 menonton film. Lalu ditanyakan lagi, 어디에서 영화를 봅니까? 어디에서 영화를 봅니까? Kamu menonton film di mana? 어디에서 영화를 봅니까? Dijawab di sini apa? 극장. Di sini 극장 ya. 극장에서 영화를 봅니다. 극장에서 영화를 봅니다. Jadi menonton film di bioskop. Ya. Nah, tugas kalian ada melengkapi nomor 3 dan nomor 4. Ya, di sini 3, di sini nomor 4. Di sini ada ga, ada na. Di sini ada ga, ada na. Ini sama dengan seperti huruf A, B, tapi dalam bahasa Korea menjadi gana, gana, atau ganada jika ada 3 orang. Nah, untuk tugas yang nomor 3 dan nomor 4 ini pun dijadikan satu file dengan tugas yang sebelumnya tadi ya. Baik, kita lihat dulu nomor 3 apa saja. Di sini ada undong dengan hada. Berikutnya ada kongwon, artinya adalah taman. Ut, pakaian atau baju. Sada artinya membeli. 백화점, itu department store. Garis miring sijang, itu pasar ya. Sijang pasar. Silakan mau di 백화점 atau mau di sijang. Terserah kalian. Pilih salah satu saja ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini percakapan berikutnya berdasarkan informasi sebelah kanan sini. Pertama ada siapa? Di sini ada Siti, ada Kongwon. Kongwon artinya adalah taman. Sanchek artinya adalah berjalan-jalan. 백화점 itu department store. Shopping itu berbelanja. Berikutnya di sini ada Indah. Indah itu di 21 Gekjang, maksudnya di bioskop 21. Kemudian ada Yonghwa. Yonghwa itu berarti film ya. Nah, buat kalimat, buat percakapan menggunakan contoh ini, maka sebagai berikut berubahnya. Kita mulai dari Indah dulu. Siti 씨 오늘 무엇을 합니까? Siti 씨 오늘 무엇을 합니까? Siti hari ini melakukan apa? Itu ya. 오늘 무엇을 합니까? Nah, Siti jawabnya apa? 공원 산책 ya kan? Nah, dirubah menjadi 공원에서 산책합니다. Jadi saya berjalan-jalan di taman. 공원에서 산책합니다. 그리고 artinya adalah kemudian. 그리고 artinya adalah kemudian. 쇼핑합니다.
kemudian berbelanja. Lalu ditanya lagi, 어디에서 쇼핑합니까? 어디에서 쇼핑합니까? Kamu berbelanja di mana? 백화점에서 쇼핑합니다. 백화점에서 쇼핑합니다. Jadi berbelanja di department store. Lalu Siti menanyakan kembali kepada Indah. Indah 씨는 오늘 무엇을 합니까? Indah 씨는 오늘 무엇을 합니까? Kalau Indah hari ini melakukan apa? Dijawab sama Indah. 21 atau 21극장에서 영화를 봅니다. 21극장에서 영화를 봅니다. Di sini ya. 21극장에서 영화를 봅니다. Jadi saya menonton film di bioskop 21 ya, atau 21. Indah 씨는 영화를 좋아합니까? Di sini ya. Indah 씨는 영화를 좋아합니까? Apakah Indah 좋아합니까? 좋아합니까 artinya suka. Indah 씨는 영화를 좋아합니까? Apakah Indah suka film? 네, iya, 아주 좋아합니다. Ya, saya sangat suka film. 네, 아주 좋아합니다. Itu ya, artinya sudah tahu, kosakatanya nanti bisa sambil dicatat. Tugas yang terakhir ada di slide berikutnya ya. Nah, tugasnya sama buat percakapan seperti slide sebelumnya yang tadi. Dilihat dulu dia ada di mana kegiatannya. Sini ya. Oke. Pertama ada siapa? Ada Wawan. 학교 한국어 공부. Berikutnya ada Jip, ada Shida. Nah, nanti sambil dilihat 학교 한국어 공부, Jip, Shida. Berikutnya ada Tina. Itu ada kafe, ada 친구. Ya, kafe, 친구. Berikutnya ada Sijang, itu Ut. Silahkan buat percakapan menggunakan informasi ini. Jika bingung, lihat slide sebelumnya yang slide sebelum ini, penjelasan sebelumnya percakapan, silahkan dibuat. Jika mau buat versi sendiri silahkan. Tapi lihat mengacu kepada informasi yang di sini ya. Silakan mengacu pada informasi yang di sini. Ini hasilnya dijadikan satu dengan contoh tugas sebelumnya. Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Silakan dijadikan satu dalam Word, kemudian dikirim dalam web kuliah. Jika kesulitan dalam mengetik, silakan tulis tangan, kemudian difoto, dijadikan satu dalam file Word, kemudian diekstrak menjadi PDF, nanti disimpan dalam PDF, kemudian dikirim dalam web kuliah. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi melalui web kuliah atau bisa melalui WhatsApp saya langsung ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di perkuliahan minggu ke-10 semuanya. Yorobun, 감사합니다.